Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modul 6 yang beranggotakan saya Melisa Nurdiana dengan NIM 0434743111 dan rekan saya. Saya Andriani, NIM 0434743229, dan rekan saya. Saya Nita Dwi Rahayu dengan NIM 0434743668. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai modul 6 tentang metode transportasi, di mana terdapat 3 kegiatan belajar pada modul 6 ini. Kegiatan belajar yang pertama mengenai beberapa metode untuk memperoleh alokasi optimal. Kegiatan belajar 2 mengenai beberapa masalah dan penyimpangannya. Dan kegiatan belajar yang ketiga mengenai penggunaan linear programming dan penggunaan QM for Windows. Langsung saja untuk kegiatan belajar yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Andriani. Kegiatan belajar 1, beberapa metode untuk memperoleh alokasi optimal. Poin A, metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang paling sederhana, akan tapi untuk mencapai pemecahan optimal itu sangat lama. Caranya, dengan menyusun data ke dalam tabel alokasi, kemudian secara coba-coba, kita ubah alokasi tersebut agar biaya alokasinya dapat lebih murah. Demikian seterusnya sampai mendapatkan pemecahan yang optimal. Untuk mempermudah menjelaskan metode ini, akan digunakan contoh 6.1. Suatu perusahaan menjual barang hasil produksinya di 3 daerah penjualan, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Perusahaan itu memiliki 3 buah pabrik yang menghasilkan barang tersebut, yaitu di Magelang, Pati, dan Kediri. Kebutuhan barang di tiap-tiap gudang penjualan di Yogyakarta 60 ton, Semarang 40 ton, Bandung 20 ton. Sedangkan untuk kapasitas produksi tiap-tiap pabrik, Magelang 30 ton, Pati 40 ton, Kediri 50 ton. Untuk biaya pengangkutan dari tiap gudang penjualan setiap ton dalam ribu rupiah dapat dilihat pada tabel 6.1. Perusahaan tersebut akan menentukan cara alokasi barang hasil produksinya tersebut ke gudang-gudang penjualan secara optimal. Untuk memecahkan masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun data ke tabel. Data yang kita miliki terlebih dahulu harus disusun ke dalam tabel seperti yang terlihat pada tabel 6.2. Pada tabel 6.2, biaya pengangkutan tiap barang diletakkan pada segi 4 kecil di sudut segi 4 besar. Kapasitas tiap-tiap pabrik MPK diletakkan di kolom paling kanan. Kebutuhan tiap-tiap gudang penjualan YSP diletakkan di baris paling bawah. Jumlah kapasitas seluruh pabrik dan jumlah permintaan semua gudang penjualan sama, yaitu 120 ton. Langkah yang kedua yaitu mengisi tabel dari sudut kiri atas. Tabel 6.2 di atas, kemudian diisi. Untuk pertama kali, isilah dari sudut kiri atas. Kemudian sisanya diisikan ke kanan atau bawahnya, sampai akhirnya bisa mengisi sudut kanan bawah. Cara pengisian ini sering disebut dari sudut barat laut atau northwest corner, karena atas dianggap utara dan kiri dianggap barat. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.3. Langkah yang ketiga adalah memperbaiki alokasi. Alokasi mula-mula dengan biaya pengangkutan sebesar 1.820, biaya itu masih bisa dikurangi dengan jalan mengubah alokasinya. Dalam metode stepping stone, cara mengubahnya dengan dicoba-coba. Kita coba mengisi segi 4 PB yang diambil dari segi 4 yang lain. Dengan sendirinya, ini melibatkan 3 segi 4 yang lain. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, ternyata perpindahan itu bisa menghemat biaya. Sekarang bisa dilakukan perpindahan yang lebih banyak, yaitu sebesar isian terkecil dari 2 segi 4 yang dikurangi. Dalam hal ini, segi 4 MY berisi 30 dan segi 4 PS berisi 10. Maka jumlah yang bisa dipindahkan sama dengan 10. Hasil pengubahannya seperti yang terlihat pada tabel 6.4. Kita pindahkan 10 ton dari segi 4 PS ke segi 4 MS sehingga segi 4 PS menjadi kosong dan segi 4 MS menjadi berisi 10. Di samping itu, kita pindahkan pula 10 ton dari segi 4 MY ke segi 4 PY sehingga isian segi 4 MY tinggal 20 dan isian segi 4 PY menjadi 40. Ternyata, jumlah biaya alokasinya sekarang menjadi lebih murah
yaitu 1790. Perubahan itu kita lanjutkan lagi sampai mendapatkan pemecahan optimal. Karena penghematan, kita pindahkan 30 ton yaitu isian terkecil di antara segi 4 PY sama dengan 10 dan segi 4 KS sama dengan 30. Hasilnya seperti yang terlihat pada tabel 6.5. Biaya alokasinya menjadi lebih murah lagi, yaitu sebesar 1.460. Poin B, metode Vogel. Metode Vogel adalah metode alokasi yang paling mudah, tetapi kadang-kadang hasilnya kurang optimal. Prosedur untuk mengerjakannya sederhana sekali. Yang pertama, susunlah data yang ada ke dalam tabel alokasi, seperti tabel awal dalam metode stepping stone, tabel 6.2. Yang kedua, yaitu carilah indeks tiap-tiap baris dan tiap-tiap kolom. Indeks sebesar selisih antara biaya terendah dan nomor 2 terendah dalam kolom atau baris itu. Yang ketiga, mengisi satu segi 4. Pertama-tama, kita pilih baris atau kolom yang indeksnya terbesar pada tabel atau kolom itu. Lalu, dipilih segi 4 yang berisi sebesar maksimum yang bisa dilakukan seperti pada tabel 6.6 halaman 6.10. Ternyata, indeks baris M yang terbesar. Pada baris itu dipilih segi 4 ms untuk diisi karena biaya transportasi pada segi 4 itu terendah. Isilah sebesar 30 meskipun permintaan di S 40. Akan tetapi kapasitas di M hanya 30. Oleh karena kapasitas baris M sudah terpakai seluruhnya, baris itu tidak bisa diisi lagi. Semua segi 4 yang belum terisi kita beri tanda silang. Yang keempat, memperbaiki indeks. Setelah diadakan pengisian, berarti salah satu dari baris atau kolom sudah tidak bisa diisi lagi. Dalam contoh, baris M sudah terpenuhi seluruhnya, maka baris itu kita lupakan. Akibatnya, indeks kolom Y, S, dan B berubah. Yang kelima, mengisi satu segi 4 lagi. Dengan prosedur yang sama seperti langkah yang ketiga, kita isi salah satu segi 4. Pada baris P atau indeks terbesar, kita isi segi 4 PS sebesar 10 karena permintaan di S yang belum terpenuhi, tinggal 10 meskipun kapasitas di P ada 40. Setelah pengisian itu, permintaan di S sudah terpenuhi semua, maka kolom S tidak bisa diisi lagi. Segi 4 kosong diberi tanda silang. Yang keenam, melanjutkan alokasi. Dengan prosedur yang sama dilakukan perbaikan indeks. Hasilnya seperti terlihat pada tabel 6.8 dan 6.9. Poin C, metode MODI. Istilah MODI merupakan singkatan dari Modified Distributions. Dalam metode ini, kita juga melakukan perubahan alokasi secara bertahap. Akan tetapi, dasar untuk melakukan perubahan itu cukup jelas. Adapun tahap untuk mencari alokasi yang optimal sebagai berikut. Yang pertama, mengisi alokasi dari sudut kiri atas. Mula-mula, data disusun ke dalam tabel, kemudian diisi dari sudut kiri atas. Ada kata data dari contoh 6.1 disusun dalam tabel dan diisi dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Hasilnya seperti terlihat pada tabel 6.10 dengan jumlah biaya alokasi 1.820. Yang kedua, mencari nilai baris dan kolom. Nilai baris dan kolom harus dicari terlebih dahulu. Untuk baris pertama selalu diberi nilai 0, sedangkan baris yang lain serta kolom kita cari dengan persamaan RI plus KJ sama dengan CIJ. RI adalah nilai baris I, KJ adalah nilai kolom J, dan CIJ adalah biaya angkut dari I ke J. Untuk mencari nilai suatu kolom atau baris menggunakan rumus di atas dengan syarat sebagai berikut. A. Antara baris I dan kolom J dihubungkan segi 4 yang berisi alokasi. B. Nilai salah satu baris I atau kolom J harus sudah diketahui. Kemudian yang ketiga adalah menghitung indeks perbaikan. Untuk menentukan titik awal perubahan, harus dihitung dulu indeks perbaikan untuk segi 4 yang belum terisi dengan menggunakan rumus indeks segi 4 IJ sama dengan CIJ min RI min KJ. Dan yang keempat adalah memperbaiki alokasi.
Untuk memperbaiki alokasi, mula-mula segi 4 yang terpilih pada langkah C dalam contoh segi 4 ms diberi tanda positif. Artinya, segi 4 itu akan kita isi. Di samping itu, kalau ada segi 4 isi yang terdekat serta letaknya sebaris dan sekolom, kita beri tanda negatif. Pada contoh dalam tabel 6.2, terlihat bahwa yang bertanda negatif adalah segi 4 MY dan segi 4 PY. Sementara itu, yang bertanda positif adalah segi 4 MS dan segi 4 PY. Kelima, melanjutkan proses perbaikan atau perubahan. Setelah diperoleh alokasi yang baru, dilakukan perbaikan lagi dengan proses sama seperti langkah 1 sampai dengan 4. Selama indeks perbaikan masih ada yang bernilai negatif, tabel itu masih bisa diperbaiki. Tabel optimal diperoleh jika indeks perbaikannya sudah positif semua. Untuk contoh di atas, perubahan tabel-tabel alokasi sama dengan alokasi optimal terlihat pada tabel 6.13. Kita pilih segi 4KB yang berisi tanda negatif karena satu-satunya yang isi dalam kolom itu. Di samping itu, segi 4MY yang bertanda negatif bukan segi 4MS karena akan bisa menghemat biaya lebih besar. Bisa dicoba dulu 1 unit atau 1 ton alokasi, kemudian dipindah dalam jumlah besar seperti pada metode stepping stone. Setelah perbaikan ketiga, ternyata alokasi sudah optimal karena tidak memiliki nilai indeks perbaikan yang negatif. Oleh karena sudah tidak ada indeks perbaikan yang negatif, tabel alokasi tersebut sudah optimal. Yang keenam, penyelesaian lain. Sebenarnya permasalahan di atas bisa saja diselesaikan dengan lebih cepat karena metode MODI memiliki beberapa alternatif cara untuk menghitung alokasi yang optimal. Untuk kasus di atas, kita bisa langsung menyelesaikannya dalam satu tabel perbaikan setelah tabel 6.11. Tabel 6.16 memiliki segi 4 yang belum terisi, yaitu segi 4 ms, segi 4 MB, segi 4 PB, dan segi 4 KY. Nilai tiap-tiap segi 4 itu sebagai berikut. Segi 4 MY, indeks perbaikannya CMY min RM min KY sama dengan 15, min 0, min 15 sama dengan 0. Segi 4 MB, indeks perbaikannya CMB min RM min KB sama dengan 18, min 0, min 18 sama dengan 0. Segi 4 PB, indeks perbaikannya CPB min RP min KB sama dengan 30, min 4, min 18 sama dengan 8. Segi 4 KS, indeks perbaikannya CKS min RK min KY sama dengan 10, min 6, min 4 sama dengan 0. Oleh karena sudah tidak ada indeks perbaikan yang negatif, berarti tabel alokasi tersebut adalah tabel optimal dengan jumlah biaya alokasi sebesar 1.700. Yang ketujuh, multiple optimal solutions. Multiple optimal solutions adalah masalah yang memiliki jawaban optimal yang lebih dari satu macam. Sama-sama optimal, tetapi banyaknya alokasi dari setiap sumber ke setiap tujuan berbeda. Yang kedelapan, program HIM for Windows dalam metode transportasi. Kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan metode transportasi melalui program HIM for Windows. Caranya mudah, pilihlah program transportation, muncullah tabel yang harus kita isi nama, banyaknya sumber, banyaknya tujuan. Tujuannya bersifat memaksimumkan atau meminimumkan nama baris dan nama kolom, lalu tekan enter. Kemudian muncul tabel baru yang harus diisi data, yaitu biaya angkut, jumlah kebutuhan, dan jumlah atau kapasitas supply. Lalu tekan solve. Kemudian diperolehlah hasil alokasi optimal. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Melissa Nurdiana. Kepada Melissa Nurdiana disilahkan. Kegiatan belajar 2, beberapa masalah dan penyimpangannya. Poin A, kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Dalam bagian-bagian sebelumnya, kapasitas penyediaan barang dianggap selalu sama dengan kebutuhan. Apabila kapasitas tidak sama dengan kebutuhan barang, itu harus diusahakan agar sama. Lalu selesaikan dengan metode-metode yang ada. Poin 1, jumlah kapasitas melebihi kebutuhan. Jika jumlah kapasitas melebihi kebutuhan, artinya jumlah dari kolom paling kanan melebihi jumlah baris paling bawah.
Untuk menyamakan jumlah tersebut, harus ditambah satu kolom boneka atau disebut dengan dummy column, yang artinya ada kebutuhan pada kolom dummy sebesar kelebihan kapasitas tersebut. Akibatnya, jumlah kapasitas seolah-olah sama dengan jumlah kebutuhan. Misalnya, kapasitas pada tabel 6.17 melebihi kebutuhannya. Tabel 6.18 menambah kolom dummy agar jumlah semua kolom sama dengan jumlah semua baris. Apabila jumlah kolom sama dengan jumlah baris, alokasi bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode-metode di atas. Jika kita mencari, ternyata hasil alokasi yang optimal terlihat pada tabel 6.19. Pada tabel optimal di atas, ternyata alokasi barang sebagai berikut. Dari A ke Y sama dengan 50 ton, dari B ke X sama dengan 40 ton, dari C ke W sama dengan 30 ton. Biaya alokasi yang optimal dalam masalah ini minimum sama dengan 50 dikali 2 ditambah 40 dikali 11 ditambah 30 dikali 8 sama dengan 1280. Andai kata satuan biaya pengangkutan dalam ribuan rupiah, biayanya sebesar Rp1.280.000. Poin kedua, jumlah kebutuhan melebihi kapasitas. Jika jumlah kebutuhan melebihi kapasitas, perlu ditambahkan baris dummy agar seolah-olah kapasitas sama dengan kebutuhan. Cara menghitungnya sama dengan alokasi apabila kapasitas melebihi kebutuhan. Jika pada tabel optimal ada isian pada segi 4 di baris dummy, artinya ada sebagian kebutuhan pada kolom itu yang tidak terpenuhi. Contohnya alokasi barang seperti dalam tabel di bawah ini. Poin B, pencarian nilai baris atau kolom berhenti di tengah. Kadang-kadang isian dari sudut kiri atas berhenti di tengah. Misalnya pada tabel 6.21. Mula-mula kita isi segi 4AW, kemudian segi 4AX dan segi 4BX. Akan tetapi, pada segi 4BX ini terhenti karena tidak ada sisi dari B ataupun kekurangan kebutuhan di X. Jadi, tepat sama. Akibatnya, kita harus mulai mengisi lagi dari segi 4CY, lalu segi 4DY, dan akhirnya segi 4DZ. Ini terlihat seperti tabel 6.22 pada halaman 6.30 dan halaman 6.31. Jika kita akan menghitung nilai baris dan kolom dari tabel 6.20 di atas, akan mengalami kesulitan karena nilai baris A selalu 0. Nilai kolom W bisa dicari dengan rumus di depan sebesar 14 dan baris B sebesar negatif 6. Tetapi kita tidak bisa melanjutkan nilai kolom Y dan Z, serta baris C dan D dikarenakan tidak ada segi 4 isi yang menghubungkannya dengan baris atau kolom yang sudah diketahui nilainya. Untuk mengatasi kesulitan ini, harus kita buat isian semu, yaitu isian alokasi sebesar 0 pada segi 4 yang seharusnya bisa menghubungkan. Berarti kita menganggap bahwa segi 4 itu berisi meskipun isiannya 0. Misalnya segi 4BY pada tabel 6.20 kita beri isian semu, maka nilai kolom Y dan Z serta nilai baris C dan D bisa dicari seperti pada tabel 6.22. Tabel 6.23, isian semu agar nilai semua baris dan kolom bisa dicari. Setelah nilai semua baris dan kolom bisa dicari, perbaikan alokasi bisa dilakukan seperti biasa. Dengan metode MODI, hasil alokasinya adalah sebagai berikut. Alokasi dari A ke W sama dengan 10. Alokasi dari A ke Y sama dengan 40. Alokasi dari B ke W sama dengan 30. Alokasi dari B ke Y sama dengan 30. Alokasi dari C ke Z sama dengan 30. Dan alokasi dari D ke E sama dengan 40. Biaya alokasinya sama dengan 1.760. Jika satuan biayanya dalam ribuan rupiah, biaya alokasinya ialah Rp1.760.000. Isian pada tabel-tabel yang telah diubah kadang-kadang mempunyai masalah semacam yang dijelaskan di atas tadi. Untuk mengatasinya, bisa ditempuh jalan yang sama.
Materi selanjutnya, kegiatan belajar 3 mengenai penggunaan linear programming dan penggunaan QM for Windows. Poin A, penggunaan linear programming. Penggunaan linear programming. Untuk mencari alokasi yang optimal, kita dapat menggunakan linear programming. Prosedur mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan masalah transportasi yang Anda hadapi ke dalam persamaan-persamaan atau fungsi, tujuan, dan persamaan-persamaan kendala. Kedua, fungsi tujuan yang terdiri dari 1. Fungsi tujuan dapat bersifat memaksimumkan atau meminimumkan Z. Jika sifatnya dalam contoh biaya angkut, berarti mencari cara alokasi yang meminimumkan biaya transportasi, berarti fungsi tujuan meminimumkan Z. Kedua, setiap sumber ke suatu tujuan menggunakan suatu variabel, misalnya X1, X, dan seterusnya. Yang ketiga, buatlah fungsi atau tujuan sesuai dengan pedoman dalam linear programming. Yang keempat, minimum Z sama dengan CX plus CX plus CX plus titik-titik dan seterusnya, sehingga rumusan contoh alokasi sebelumnya diselesaikan dengan metode MODI. Yang kelima ialah minimumkan Z sama dengan 15X plus 3X2 plus 8X3 plus 17X4 plus 8X5 plus 30X6 plus 18X plus 10X8 plus 24X. Yang ketiga, merumuskan fungsi kendala. Kendala terdiri atas dua macam, yaitu alokasi kapasitas yang ada dan pemakaian oleh setiap tujuan dari sumber yang ada. Jika kapasitas sumber sama dengan kebutuhan, persamaannya baik persamaan alokasi sumber maupun persamaan pemenuhan kebutuhan bertanda sama dengan. Jika kapasitas penyediaannya lebih besar dari pemakaian, persamaan alokasinya bertanda lebih kecil atau sama dengan, dan persamaan pemenuhannya bertanda sama dengan. Akan tetapi, jika kapasitas penyediaannya lebih kecil dari kebutuhan, persamaan kendala penyediaan bertanda sama dengan E, sedangkan kendala pemenuhan gudang tujuannya bertanda lebih kecil atau sama dengan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nita Dwi Rahayu. B. Kapasitas penyediaan melebihi kebutuhan. Apabila kapasitas penyediaan melebihi kebutuhan, akan terjadi kelebihan barang yang dikirimkan kemana-mana. Oleh karena itu, barang yang tersedia di gudang-gudang pengiriman mungkin dikirim semua, ataupun mungkin tidak semuanya dikirim. Maka kendala pengiriman barang bertanda lebih kecil atau sama dengan, sementara itu semua kebutuhan dipenuhi sehingga kendala kebutuhan barang bertanda bersamaan. Misalnya digunakan contoh alokasi dalam tabel 6.27 berikut ini. Dalam tabel tersebut terlihat demand kurang dari supply, maka perumusan masalah sebagai berikut. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 10X1 ditambah 17X2 ditambah 12X3 ditambah 15X4 ditambah 11X5 ditambah 17X6 ditambah 8X7 ditambah 20X8 ditambah 16X9. Rumusan masalah ini jika dikerjakan dengan metode linear programming dapat dilihat pada tabel 6.28. Selanjutnya, C. Kapasitas penyediaan lebih kecil dari kebutuhan. Kalau kapasitas penyediaan lebih sedikit dari kebutuhan, semua barang yang tersedia di sumber asalnya pasti terpakai. Maka itu kendala penyediaan bertanda persamaan, sementara itu kendala pemenuhan bertanda sama dengan. Sebab tidak semua kebutuhan dipenuhi. Misalnya masalah transportasi berikut dapat dilihat pada tabel 6.29. Maka hasil perumusan dalam persamaan berikut jika dikerjakan dengan metode linear programming dapat dilihat pada tabel 6.30. Selanjutnya, D. Penyelesaian masalah transportasi dengan QM for Windows. Kita dapat mencari jawaban optimal dengan menggunakan metode transportasi QM for Windows. Dalam cara ini, kita tidak usah menggunakan tambahan baris dummy atau kolom dummy. Langsung saja dimasukkan dalam model apa saja atau model apa adanya. Prosedur kerjanya sederhana.
yaitu 1. Setelah dibuka HM for Windows, kita tekan modul lalu pilih Transportation. 2. Keluar tabel yang harus kita pilih, yaitu A. Nama masalahnya, dalam hal ini kita pakai contoh 1. B. Berapa sumber dan tujuannya dengan diatur atau dipilih sesuai datanya. C. Pilih tujuannya dengan memaksimumkan atau meminimumkan. D. Pilih nama baris sumber. E. Pilih nama kolom tujuan. 3. Keluar tabel yang harus diisi biaya pada setiap sel alokasi, kapasitas setiap sumber, dan kebutuhan setiap tujuan. 4. Tekan Solve. Ada tanda segitiga hijau lalu ditekan, akan keluar Transportation Shipment. Ini menunjukkan alokasi dari sumber ke tujuan yang optimal. 5. Kalau dipilih Windows, akan ada beberapa pilihan yang ditunjuk. Hasilnya dalam jawaban misalnya A. Transportation Shipment, B. Margin Cost, C. Final Solution Table, D. Iteration, E. Shipment with Cost, F. Shipping List. Pilihlah yang sesuai dengan kepentingan Anda. Dalam hal ini Anda akan mahir jika sering menggunakan atau mencobanya. 6. Kalau masalahnya bertujuan memaksimalkan, hanya diubah fungsi tujuan dengan maximize. Contoh 1, demand sama dengan supply. Pada tabel awal, untuk metode linear programming dapat dilihat pada tabel 6.25. Transportasi dengan HM for Windows dapat dilihat di slide tersebut pada tabel awal, alokasi optimal, dan terakhir tabel optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman mau bertanya, dipersilahkan, dan terima kasih.